Tuhan, mari kita buka hati kita buat firman Tuhan pada pagi hari ini, secara khusus untuk Immanuel dan Des yang akan menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Biarlah kami dipenuhi dengan sukacita Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sedang bersama-sama untuk mendoakan untuk Immanuel dan Des yang akan menjalani rumah tangga mereka. Dan pagi hari ini biarlah sukacita pernikahan boleh turun, karena Tuhanlah hadir di tengah-tengah kami. Pada pagi hari ini Roh Kudus urapi pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman boleh menjadi berkat baik untuk kami semua, terlebih lagi secara khusus buat Immanuel dan Des. Mari Roh Kudus berkati seluruh keluarga, terlebih lagi orang tua yang boleh bersama-sama memberikan dukungan, persetujuan, dan menjadikan Tuhan doa-doa di dalam hati mereka untuk rumah tangga yang baru ini. Karena itu Roh Kudus, biarlah mereka boleh dibekali oleh firman-Mu, dan kami semua juga boleh mengalami berkat, berbicara, berkata-kata, karena kami tahu Tuhan, Engkau siap memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati dan siap mengalami berkat firman Tuhan, katakan amin sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Salam semuanya. Ya, mari kita jangan tegang, karena ini adalah hari pernikahan, ya. Jadi santai, penuh sukacita, ya, secara khusus untuk Immanuel dan Des, ya, senyum dan berikan yang terbaik, ya. Jadi jangan tegang, jangan mikirin yang lain-lain, tapi biar pagi ini rileks supaya kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan lebih lagi. Amin. Berapa banyak diberkati dengan penyembahan pagi ini? Ya, pagi-pagi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu adalah sukacita yang luar biasa. Ya, hari ini kita semua pasti bersukacita karena melihat Immanuel dan Des yang hari ini akan diteguhkan pernikahan mereka, dan saya yakin Roh Kudus ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya, juga saya mengucap syukur, berterima kasih kepada keluarga, baik orang tua dari Immanuel maupun juga orang tua dari Des, yang boleh memberi kesempatan untuk kami melayani. Dan pagi hari ini biarlah berkat-berkat Tuhan boleh dicurahkan. Kenalkan, nama saya Pendeta Kaleb Doni Gresik MTO, dan saya melayani dan mengembalakan gereja Sungai Yordan, keluarga Allah di Depok. Dan puji Tuhan, Ibu Yuli dan juga anak-anaknya adalah anggota gereja Sungai Yordan. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita bisa sama-sama bisa menyaksikan Immanuel dan Des, ya. Dalam waktu tidak lama mereka pacaran, saya cek belum sampai setahun, tapi mereka punya keberanian untuk mengambil keputusan mau menikah. Harapan saya dan doa kita semua, rumah tangga mereka tetap berjalan di dalam anugerah Tuhan. Amin. Ya, dan kita akan senang jika mereka rumah tangganya berjalan dalam firman Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita akan lihat firman Tuhan. Saya memberikan satu judul firman Tuhan atau tema, mujizat dalam pernikahan. Ya, pernikahan bukan hanya untuk Immanuel dan Des, tapi kita semua juga yang sudah menikah, kita mengharapkan, kita rindu ada mujizat di tengah-tengah pernikahan kita semua. Amin. Dan secara khusus buat Des dan Immanuel, biar mujizat ini boleh terjadi. Saya cerita sedikit. Waktu bulan Desember tahun kemarin, ya, tahun 2021 akhir tanggal 30 Desember, kami melangsungkan pernikahan untuk keponakan kami di Kepulauan Talaut di Sulawesi Utara. Dan saat itu memang cuacanya ada
hujan tidak berhenti-berhenti. Tapi kami bisa melihat waktu kami andalkan Tuhan, waktu kami libatkan Tuhan di tengah-tengahnya, kami boleh melihat mujizat. Jadi waktu mereka dari rumah mau berangkat ke gereja, itu hujannya berhenti. Waktu mereka sudah ada di dalam gereja dan sedang dilayani, hujan turun lagi. Waktu selesai pemberkatan nikah dan harus kembali ke tempat resepsi, hujannya berhenti. Dan waktu sampai di tempat resepsi, hujannya turun lagi. Jadi benar-benar kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib, yang bisa menolong anak-anaknya yang mengandalkan Dia. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat bahwa mujizat dalam pernikahan itu masih berlangsung sampai hari ini. Bahkan untuk Immanuel dan Des, harapkan mujizat bisa terjadi. Saya memberi konseling kepada mereka, ayo kalian banyak berdoa juga. Selain saya berdoa, kalian juga berdoa supaya cuaca bagus, keamanan bagus. Ya, walaupun ini diadakan di Kostrad sendiri, tapi kan kita merindukan supaya benar-benar keamanan dari Tuhan boleh terjadi, perlindungan dari Tuhan itu boleh terjadi. Dan puji Tuhan pagi hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan cuaca yang luar biasa. Pada pagi ini saya akan memberikan 3 berkat yang kita alami saat kita menikah dan melibatkan Tuhan. Ada amin? Ada 3 hal yang kita akan lihat. Yang pertama kita lihat sama-sama dalam kitab Injil Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Kitab Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Perhatikan kata-kata ini. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yang pertama kita bisa melihat mujizat dalam pernikahan itu bisa terjadi. Yang pertama karena kita ini mengundang Tuhan Yesus dalam pernikahan. Ada amin? Jadi baik yang hari ini Immanuel dan Des menikah maupun kita yang sudah menikah, tidak terlambat untuk kita terus mengundang Yesus di tengah-tengah pernikahan kita. Ada amin? Kalau kita baca kisah di dalam Yohanes 2 ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus pertama memberikan mujizat, dan mujizat yang terjadi di sepanjang Alkitab dalam Perjanjian Baru, mujizat yang Tuhan kerjakan itu terjadi dalam pernikahan. Dan pada pagi hari ini kita doakan supaya mujizat juga boleh terjadi buat Immanuel dan Des, juga terjadi buat keluarga-keluarga kita. Mungkin keluarga kita tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, ketidakcocokan, tapi pagi hari ini waktu kita undang Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, Dia akan memulihkan segalanya. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus undang terus Yesus. Day to day kita harus undang Yesus di tengah pernikahan kita atau di tengah keluarga kita. Immanuel dan Des harus terus every morning, tiap pagi harus datang kepada Tuhan dan mengundang Tuhan untuk ambil alih semua aktivitas kehidupan kita. Waktu kita melibatkan Tuhan, kita akan melihat mujizat demi mujizat yang luar biasa. Dan ini tidak dibatasi hanya keluarga-keluarga tertentu. Setiap keluarga yang mengundang Tuhan Yesus, yang menghadirkan Tuhan Yesus dalam pernikahan itu, akan melihat karya-karya yang luar biasa. Waktu saya menikah dengan istri saya, Ibu Ima, dan pernikahan kami berlangsung, setelah itu kami merindukan untuk punya keturunan. Tapi ada masalah. Kalau istri saya dicek oleh dokter, semua bagus. Tapi waktu ketemu saya, dokter berkata kemungkinan besar Pak Kaleb dan Ibu Ima tidak memiliki keturunan. Wow, bayangkan
ada kekhawatiran. Tapi ini dokter spesialis. Saya berkata, kenapa dokter? Dia berkata begini, karena hormon dalam tubuh Pak Kaleb ini, itu hormon wanitanya lebih tinggi daripada hormon prianya. Tapi maaf ya, bukan bencong, bukan. Ya, jadi jangan mikir berarti Pak Pendeta Kaleb ini bencong, bukan. Ya, tapi semua orang itu memang ada hormon pria dan wanita. Jadi walaupun wanita itu ada juga hormon laki-laki. Dan ini menarik karena hormon wanita dalam tubuh saya ini, kata dokter, lebih tinggi. Jadi saya bertanya kepada dokter, kalau begitu solusinya gimana dokter? Dia bilang nanti saya akan kasih obat selama 1 bulan. Kemudian Pak Kaleb konsumsi. Kemudian nanti kita cek lagi. Singkat cerita, sebulan saya konsumsi obat dan cek lagi hasilnya. Waktu dokter lihat hasilnya, dia geleng-geleng kepala. Nah, kalau udah geleng-geleng berarti ada yang tidak beres. Dan saya bertanya, kenapa dokter geleng-geleng? Dia tanya balik, apakah Pak Kaleb makan obat yang saya kasih? Saya bilang begini, Pak dokter, sorry, saya ini kan awam. Jadi obat yang dari dokter saya tebus, saya makan. Saya tanya kenapa? Loh, saya mau naikin hormon laki-laki, mau turunkan hormon wanita. Tapi yang terjadi malah hormon wanitanya tambah naik, yang prianya tambah turun. Loh. Akhirnya saya ajak istri saya, setelah selesai saya bawa dia, saya bilang jangan takut, masih ada 1 dokter lagi yang paling hebat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak saat itu kita tidak lagi datang kepada dokter kandungan, dan kita ambil keputusan sekali datang ke dokter itu uangnya lumayan. Jadi kita kumpulkan saja uang beberapa bulan. Kemudian kita taruh di dalam amplop, kita kasih persembahan yang terbaik, bawa ke rumah Tuhan, bawa ke gereja. Dan itu kami lakukan. Dan kami berikan, kemudian kami mulai berdoa. Doa saya tiap hari, Tuhan terima kasih istri saya sudah hamil. Istri saya sudah mengandung. Dan luar biasa. Akhirnya Tuhan buka jalan. Hari ini kami punya 2 anak wanita dan pria. Yang wanita sudah SMA kelas 2, yang pria sudah SMP kelas 3 mau masuk SMA kelas 1. Ini yang pakai baju putih ini yang kedua. Dan beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dokter berkata kemungkinan besar, tapi waktu kita mengundang Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan mujizat. Ada amin? Tuhan akan berikan mujizat buat kita semua, terlebih lagi buat kedua pengantin. Karena itu libatkan Tuhan, undang Tuhan, hadirkan Tuhan di dalam semua pergumulan. Ini saya cukup berat kasih konseling sama mereka, karena mereka ini peribut dua-dua. Ya, maaf ya, bukan saya malu-maluin mereka. Itu saya kasih konseling aja mereka berdua bisa ribut sendiri. Ya, tapi saya yakin ke depan mereka berdua akan menjadi beres. Ada amin? Amin des. Ya, amin Immanuel. Ya, jangan yang kecil-kecil dibuat ribut. Ya, tetaplah bersuka cita sebagai suami istri. Ya, walaupun kehilangan 1 R sekalipun. Ya, kalau kita cinta Tuhan, kita tidak akan ribut. Tapi kita akan berkata Tuhan akan ganti 2 M. Itu cara yang terbaik di dalam Tuhan. Jadi mari Immanuel dan Des, Pendeta Kaleb bukan mempermalukan kalian, tapi ingin mengubah kehidupan kalian supaya kalian berdua semakin hari semakin lemah lembut satu dengan yang lain. Ada amin? Ya, ini soalnya sama-sama dari Sumatera. Jadi ini baku sama baku kalau ketemu repot ya. Tapi saya tahu kasih Tuhan bisa mengurapi hidup mereka, dan mereka akan membangun rumah tangga
sampai hanya maut yang memisahkan. Ada amin? Yang setuju katakan amin dengan keras. Ya, jadi tidak ada lagi yang namanya perpisahan. Apapun, sesulit apapun rumah tangga ini, jalani bersama Tuhan, undang Tuhan, sehingga kalian bisa jalani di dalam kasih yang luar biasa. Belajar dari orang tua kita, belajar dari orang tua kita, hanya maut yang memisahkan. Jadi kalian berdua harus belajar dari orang-orang tua kita yang ada. Mereka begitu saling mengasihi. Gimana? Tengok kanan dulu kamu. Cia, cantik ya? Cantik ya? Kamu tengok kiri dulu Des. Ganteng gak? Ganteng. Tapi bukan itu. Yang paling cantik, paling ganteng itu keluar dari hati, yaitu kasih yang murni. Ada amin, ada amin. Ini yang hebat. Jadi kita bisa melihat mujizat dalam pernikahan karena kita mengundang Tuhan Yesus dalam pernikahan itu. Undang Tuhan Yesus dalam pernikahan, undang Tuhan Yesus untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil. Ini yang luar biasa. Yang kedua, pernikahan akan mengalami mujizat. Yohanes pasal 2 ayat 7 dan 8. Yesus berkata kepada pelayan ini, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Yang kedua, mujizat terjadi dalam pernikahan karena kita mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus. Ada amin? Alkitab penuh dengan semua perintah-perintah Tuhan Yesus. Karena itu saya dorong mereka berdua, ayo rajin baca Alkitab. Karena kalau rajin baca Alkitab, itu akan tahu perintah-perintah yang Tuhan mau. Tapi kalau tidak pernah baca Alkitab, tidak tahu yang namanya perintah Tuhan. Waktu pelayan-pelayan di dalam pernikahan di Kana mendengar apa kata Tuhan, apa perintah Tuhan, dan mereka lakukan apa yang terjadi, air bisa menjadi anggur. Dan anggurnya anggur yang the best, bukan anggur yang ece-ece orang Sumatera bilang, bukan anggur asal-asal, tapi anggur yang terbaik. Sampai pemimpin pesta berkata, wow, kenapa ini berbeda? Biasanya kalau orang menikah itu, biasanya di zaman itu mengeluarkan anggur yang terbaik terlebih dahulu. Setelah anggur terbaik habis, baru dikeluarkan nomor 2, nomor 3. Tapi ini terbalik. Dia berkata, kenapa di terakhir di ending pernikahan ini bisa ada anggur yang terbaik? Itulah karya Tuhan. Waktu kita mengikuti semua perintah-perintah Tuhan, maka mujizat akan kita alami. Ada amin? Makanya saya ajari kalian harus ikuti perintah Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan kalian harus taat. Nah, ada banyak rumah tangga kenapa? Aduh, kenapa rumah tangga saya kekurangan terus ya? Kok susah terus? Ada yang salah. Kita mungkin tidak taat pada perintah-perintah Tuhan. Karena itu mulai belajar taat kepada perintah-perintah Tuhan. Mungkin rumah tangga kita, aduh, kenapa rumah tangga saya gersang ya? Kenapa rumah tangga saya tidak ada urnapan Tuhan ya? Mungkin kita tidak taat pada perintah Tuhan. Alkitab mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Mungkin rumah tangga kita nggak doa lagi. Hari ini kita mau berubah. Bukan hanya Immanuel dan Des yang menjadi orang-orang yang suka berdoa, tapi setiap kita yang punya rumah tangga dan keluarga mau berdoa. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita mau berdoa. Kenapa? Karena doa itu perintah Tuhan. Oh, rumah tangga saya kok cecok terus ya, dengan uang 5.000 aja bisa cecok. Yang mau beritahu, mungkin hari-hari ini kita
kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita mau sama-sama untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Terjadi di Amerika, seorang opa dan oma ingin mau cerai. Kenapa mereka mau cerai? Sudah opa dan oma, masalahnya sepele. Kalau oma mau pencet odol, itu dari bawah. Wah, bagus kita pencet dari bawah. Kalau opa yang pencet odol di tengah, pak. Nah, kan hanya gara-gara mau pencet odol, mereka ingin cerai. Saya mau beritahukan, ini hal-hal yang kecil, tapi intinya opa dan oma harusnya dekat Tuhan. Ada amin? Kita semua harus dekat Tuhan supaya tidak ada kata cerai. Saya mau ingatkan kepada Immanuel dan Des, juga kepada kita semua. Kalau lagi ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, jangan ngomongnya dikit-dikit cerai. Cerai. Alkitab berkata, jadilah menurut perkataanmu. Jadi jangan suka ngomong bahasa itu ya. Apapun juga kesulitannya, mungkin sudah capek kerja, suaminya nggak bantuin, jangan ngomong cerai. Tapi tetap banyak berdoa, Tuhan jamah suami saya, atau Tuhan jamah istri saya, sehingga rumah tangga kita tetap kokoh selamanya. Ada amin? Kita semua mau mengikuti perintah Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang ketiga, mujizat terjadi dalam pernikahan kita karena kita menaruh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ada satu kualitas di sini, kita percaya sungguh-sungguh. Ada orang, ada keluarga, ada rumah tangga yang hanya berkata aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pagi ini Immanuel dan Des harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan ini luar biasa. Waktu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, dan Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, boleh nggak saya jalan di atas air? Jadi manusia yang pertama yang jalan di atas air itu adalah Petrus. Selebihnya belum ada. Dan betul kata Yesus, jika engkau percaya, you are believe. Kalau engkau percaya, jalan. Betul, Petrus jalan di atas air. Bayangkan itu, hari ini kepercayaan kita dituntut. Jangan hanya sekedar, aduh saya mau percaya loh sama Tuhan Yesus, tapi benar-benar saya percaya. Seperti kita ini kalau naik mobil angkot, memang kita harus percaya sama supirnya. Supirnya mau masuk danau, supirnya mau nabrak apapun, ya udah. Nah, di dalam Tuhan kita harus percaya sungguh-sungguh. Murid-muridnya percaya kepadanya. Rupanya murid Yesus ini udah ikut Yesus, tapi mereka belum percaya. Baru terjadi mujizat, air menjadi anggur, baru mereka bilang mereka percaya. Banyak orang Kristen, banyak rumah tangga sudah Kristen bertahun-tahun, sudah turunan Kristen, tapi percayanya tidak sungguh-sungguh. Pagi ini Immanuel Des percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti membuat mujizat. Amin. Udah punya rumah belum? Belum. Mau mujizat? Tuhan sanggup. Kalau kalian percaya dan juga sungguh-sungguh bekerja keras, nanti Tuhan yang berkati. Tuhan yang akan memberikan yang ajaib dan luar biasa. Jadi kita semua harus menaruh percaya sungguh-sungguh
Tuhan kita Yesus Kristus. Pulang dari tempat ini benar-benar 3 hal ini harus kita kerjakan. Kesimpulannya, jadilah keluarga atau rumah tangga atau pribadi yang selalu mengundang Yesus dalam pernikahannya. Yang kedua, jadilah keluarga yang mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan Yesus dengan setia. Yang ketiga, jadilah keluarga yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, kami sungguh pada pagi hari ini benar-benar ingin melihat mujizat terjadi dalam pernikahan, secara khusus untuk pernikahan Emmanuel dan Des. Kami percaya Tuhan, karya yang ajaib boleh terjadi, dan biarlah Tuhan kasih karunia Tuhan menyertai Tuhan Emmanuel dan Des, sehingga firman Tuhan yang sudah dikabulkan menjadi berkat buat mereka dan juga menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan ucap syukur. Yang diberkati dan siap melakukan firman Tuhan, katakan amin sama-sama. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan.